Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa safiina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul malikul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Pertama-tama kita banyak bersyukur kepada Allah, utamanya nikmat hidup, nikmat umur panjang. Sampai hari ini kita bisa berkumpul, berziarah, silaturahmi. Ini tentunya karena nikmat umur panjang yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, kewajiban kita mengirimkan salawat salam kepada Rasulullah Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali semua akan membersamai baginda Rasulullah di dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma inna nas'aluka murafaqatan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jannatul Firdaus. Ya Allah, kumpulkan kami dengan baginda Rasulullah di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaik ya Rasulullah. Assalamu alaik ya Nabi Allah. Assalamu alaik ya Habib Allah. Assalamu alaik ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Muhtaram, Pak Haji, Pak Sekdes, Pak Ustadz, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pegawai syarah, pengasuh TPQ, tidak lupa anak-anakku sekalian, dan tidak lupa ibu-ibu sekalian yang pada malam hari ini cantiknya luar biasa, sehatnya luar biasa. Insya Allah kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya mohon maaf kalau saya capek, saya berdiri sebentar, Pak Sekdes, duduk sebentar Pak Sekdes. Saya punya timbangan 120. Jadi biasa kalau sudah 5 menit gemetar. Jadi yang luar biasa ini anak-anak kita semua, apresiasinya luar biasa. Walaupun ala kadarnya, Pak Ustadz saya lihat bagus motivasinya. Mudah-mudahan berkelanjutan. Dan ini investasi kita semua, pahala kita semua juga. Pak Haji, semua yang ada di sini masyarakat, ini anak-anak investasi. Saya sekaligus terharu. Ini biar Isra Mi'rajnya hilang tidak apa-apa. Terharu lihat anak-anak, karena kita di kota Pak Haji, mungkin juga di sini sama. Kita ini berdekatan saja. Susah mau kumpul-kumpul begini lagi anak-anak mengaji. Tadi Pak Sekdes sudah sampaikan ada MDA yang mudah-mudahan bisa berjalan bagus. Yang utamanya ya kita harap pemerintah desa, utamanya impusnya, guru-guru itu yang penting, karena kalau ustadznya tidak ada bahan bakarnya susah juga.
Saya juga menangis Pak Sekdes, kalau daerah Parimo, Pantai Timur banyak kita punya sekolah-sekolah Al-Herat itu banyak tutup. Padahal biasanya tiap desa sudah disiapkan pohon coklat, pohon kelapa untuk jaminan kesejahteraan ustadz-ustadznya. Tapi kadang masyarakat tidak olah lagi. Kadang ada yang diolah, pengelolanya tidak amanah. Ini lagi masalahnya. Sama ustadznya 10%, yang olah 90%. Kalau saya lihat di Jawa luar biasa. Mulai dari daerah Jombang, Boyolali, Kediri, saya lihat kadang imam masjid itu memang sudah ada kapling sawahnya. Itu jadi aset masjid, aset desa. Jadi kalau ada pengesyara imam masjid yang diangkat, itu sawahnya boleh diolah. Nanti siapa yang ganti imamnya, itu lagi yang bisa olah. Jadi sehingga apa? Masjidnya hidup karena ada suntikan. Begitu kira-kira Pak Ustaz. Karena orang berazan juga butuh juga perutnya, tapi biar tidak gemuk seperti saya, tidak apa-apa. Paling tidak bisa hidup. Nah, jadi mudah-mudahan barangkali Pak Sekdes, mungkin ada aturan-aturan pemerintah. Kalau di Palu kan ada mengaji, program mengaji itu dari wali kota, ada sedikit insentif dari Pemkot kalau di Palu untuk guru-guru mengaji. Ya mudah-mudahan bisa diteruskan. Karena biar bagaimana ustadz-ustadz yang ikhlas ini memang ikhlas, tapi kita juga butuh kekuatan. Bagaimana mau mengaji kalau sudah loyo? Nah, jadi mudah-mudahan pemerintah desa bisa senantiasa berdampingan, karena biar bagaimana umara ulama ini harus bersamaan, tidak bisa jarang kalau tidak bersamaan. Kira-kira demikian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara kita tentang Isra Mi'raj Rasulullah, pasti kita semua sudah tahu. Apa inti Isra Mi'raj itu kita sudah tahu. Apa hakikatnya Isra Mi'raj itu kita sudah tahu. Tapi kenapa masih diperingati? Kenapa masih dirayakan? Walaupun sebenarnya momentumnya ini Pak Haji, kalau 27 Rajab itu Isra Mi'raj, memang momentumnya Pak Ustadz sekarang sudah bulan Sya'ban. Kalau tidak salah tanggal 8, tanggal 9 Sya'ban. Tapi tidak ada masalah. Karena tidak ada anjuran Nabi untuk dirayakan, jadi kapan saja. Maka ini termasuk tarikh. Tarikh itu sama dengan sejarah. Tidak boleh tidak dipelajari. Karena kalau sejarah ini kita tidak pelajari, tidak diulang-ulang, ini jadi kita lupa. Harus diulang. Sama kalau perjalanannya kita, tokoh kita di Sulawesi Tengah, kalau di Jawa Wali Songo. Kalau Sulawesi Tengah itu Dato Karama, guru tua. Kalau mereka punya perjalanan itu diulang-ulangi, yang diharapkan bagaimana kita yang meneruskan ini ada motivasi, semangat untuk melanjutkan. Itu intinya menapatilasi. Kalau tentara kan biasanya kalau mau naik pangkat baru diangkat, itu keliling kota Jawa tentara, dinapatilasi itu perjalanannya Jenderal Sudirman. Karena itu kakeknya jenderal. Supaya apa? Supaya mereka tahu bagaimana awal-awal bergerilya dari hutan ke hutan itu Jenderal Sudirman. Sehingga tertanam itu tentara semangatnya. Ini yang dibutuhkan, semangatnya. Begini juga kita. Adik kita, anak kita sudah baca tadi ayat. Kata-kata dimulai subhanallah. Kata-kata subhana itu berarti ada yang istimewa. Subhana maha suci berarti ada yang di luar nalar. Ada yang tidak bisa diterima oleh akal pada waktu itu. Apa itu yang tidak bisa diterima oleh akal? Lailan. Lailan itu apa? Malam. Setengah malam, sepertiga malam. Itu yang tidak bisa diterima akal. Kenapa sepertiga malam? Adanya perjalanan Asra
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan, hanya sepertiga malam. Pada waktu itu mungkin kalau sekarang ada Rasulullah, mungkin bukan hanya Abu Bakar yang betulkan. Kalau sekarang maksudnya dari Mekah ke Palestina. Karena kalau dulu kendaraan yang paling top itu kendaraan yang paling top, eksklusif, paling atas, kalau tidak onta, kuda. Waktu itu kalau tidak onta, kuda, itu kendaraan. Jadi kalau dilalui kurang lebih diukur sekarang 1.500 km antara Mekah dengan Palestina. 1.500 km kalau naik kendaraan Avanza kuda, waktu itu berarti 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, PP 2 bulan. Masa ini setengah malam, hanya sepertiga malam. Sepertiga malam, 1 malam itu 12 jam. Kalau sepertiga malam berarti hanya 4 jam, Bapak dan Ibuku sekalian. 4 jam saja. Perjalanan 4 jam ini tidak main-main. Mekah, Palestina, langit. Ini yang tidak masuk di akal. Kalau sekarang Mekah, sekarang kan sudah canggih, Pak Haji. Ada namanya mobil. Kalau mobil sekarang, kalau dari Mekah ke Palestina, kalau kita tempuh mobil kurang lebih 15 jam, Pak Ustadz, sekarang. Kalau tidak ada perang, tidak ada yang bunyi-bunyi, ya bisa 9 sampai 10 jam, asal aman-aman. Jadi pulang balik bisa 30 jam. Masih tidak masuk akal juga sebenarnya. Ini belum kita bicara Mi'raj, ini bicara Isra saja. Karena Isra Mi'raj ini 2 penggalan kata. Isra, bumi, Mi'raj, langit. Kita bicara bumi dulu. Masuk akal tidak? 15 jam, 30 jam. Ada lagi yang transportasi yang lebih hebat, pesawat. Pesawat sekarang kalau dari Mekah, dari Jeddah ke Palestina kurang lebih 7 jam. Asal tidak ada rudal. Kalau ada rudal tidak muncul-muncul. 7 jam. Berarti kalau bolak-balik dipres lagi 50%, jadi 15 jam, Pak Sekdes. Masih masuk akal? Belum masuk akal. Sedangkan pesawat masih 15 jam, itu masih bumi. Itu yang istimewa. Kalau mau bicara Mi'raj langit, tambah tidak masuk di akal. Langit pertama diukur oleh ahli hari ini, kimia, ahli fisika, semuanya ukur jaraknya langit pertama ini. Itu nanti 1 juta tahun umur. 1 juta tahun. Ada yang umurnya 1 juta tahun. Tinggal kita sambung-sambung napas, Pak Haji. Berangkat lagi itu roket. Tidak bisa. Itu masih langit pertama. Itu ukurannya manusia. Karena tidak akan mungkin. Wa futiyat abwabas samai banaha. Itu hanya Allah yang bisa buka itu langit. Kalau mau hujan, hanya Allah yang bisa buka. Tidak bisa kita sampai di sana. Walaupun sekarang manusia yang namanya Amerika ambisius, mau tembus cerita mati, tidak bisa tembus. Itu langit pertama. Bagaimana dengan langit ke-7? Jadi mustahil dalam jangka 4 jam Rasulullah dari Mekah ke Palestina, dari Palestina indaha sidratal muntaha, sampai di atasnya langit yang ke-7. Karena ada susunannya, langit pertama, langit ke-7, kemudian ada namanya sidratal muntaha, itu pohon sidir, batas antara langit ke-7 dengan tempat yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau makhluk hidup, yang itu namanya mustawa. Inilah sidratal muntaha. Kalau manusia masuk di dalam, hangus terbakar. Ketika sampai di langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim, mau ke mustawa, perbatasan
bersabdaha dengan langit ketujuh. Jibril bilang, Muhammad, tafadhal, antum udhur, tadhur. Rasul bilang, ma'ana, sama-sama kita. Jibril bilang, kalau saya ikut, terbakar saya. Tidak bisa. Itu harus undangannya Allah. Jadi tidak bisa kalau saya ikut, saya terbakar. Jadi sampai hari kiamat pun ada namanya sekarang yang paling laju, bapak-bapak yang ahli kimia katakan apa? Per 1 detik 300.000 kilometer yang namanya supersonik, tapi belum bisa dapat. Kenapa? Supersonik sampai di mana dia punya bahan bakar? Lowbat listriknya, Pak. Lowbat kalau dia pakai petrolite, habis petrolite belum sampai. Biar lajunya bagaimana? Persoalannya bahan bakarnya. Sekarang orang bilang Pasekmis ada BMW, lajunya luar biasa. Silahkan. Sampai di mana batasnya kalau habis bahan bakarnya? Oh, yang tidak pakai bahan bakar listrik. Kalau lowbat, sampai di mana? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena ini kekuasaannya Allah. Subhanallazi asra. Itu asra dalam bahasa Arab diperjalankan. Bukan Rasulullah yang jalan. Jadi aman. Rasulullah tahu beres, Rasulullah pelaku, tetapi sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, inilah maksudnya kita, supaya kita tambah yakin, karena dunia agama ini akal, tapi tidak semua yang dalam agama masuk akal. Ada juga yang tidak, harus kita imani. Itu yang disebut dengan gaib. Karena kalau kita tidak imani ini Isra Mi'raj, Bapak Ibu percaya tidak Isra Mi'raj? Percaya. Kalau tidak percaya sama kita dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu sama kita itu. Iya, tapi bukan Abu Musa. Jadi sama kita, harus percaya. Siapa orang Islam tidak percaya Isra Mi'raj peristiwanya tidak fakta katanya, maka dia secara tidak langsung telah kafir kepada agama, kafir kepada Allah, tidak percaya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan lagi dalam Al-Quran, namanya lagi surat Al-Isra. Tidak main-main, harus kita yakini. Ringkas cerita, kenapa Nabi, pertanyaannya, kenapa Nabi tidak langsung Mekah ke langit? Tidak langsung Mekah ke langit kan bisa, Pak Sekdes, langsung. Kenapa harus ke Palestina dulu? Tidak langsung dari Mekah Masjid Haram langsung tembak langit, supaya tidak lama-lama lagi, bisa hanya 2 jam. Allah jawab sendiri, linuriyahu min ayatina, agar kami ingin memperlihatkan kebesaran tanda-tanda kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin memberi dia pelajaran dan kami ingin dia dihibur. Karena sebelum Isra Mi'raj, Rasul itu sedih. Meninggal omnya, Pak D-nya meninggal, kemudian istrinya yang dicintai meninggal. Ini yang paling utama. Sedihnya Nabi bukan Abu Talib meninggal, tapi yang sedih Nabi, Abu Talib ketika meninggal tidak bisa ucapkan La ilaha illallah. Ini yang menyedihkan Nabi, karena kalau mati pasti semua mati. Bahkan Nabi sampaikan, kalau 1 kali saja ya ammi qulu la ilaha illallah tuflihun, sampaikan saja ini, saya bersaksi di hari kemudian engkau masuk surga, telah membantu nabinya. Tapi turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, jangan paksa, karena sesungguhnya hidayah itu bukan kau punya mau, tapi hidayah itu inna alaina lal huda, ada di tangan saya, ada di tangan Allah. Ini sedih Nabi, karena kalau Nabi mau dilempar, mau dicaci, Abu Talib selalu ya yang backing. Kemudian istrinya meninggal. Siapa sih bapak-bapak yang istrinya tidak sedih kalau istrinya meninggal? Ada kita yang tidak sedih Pak Haji kalau istrinya meninggal? Ada juga kalau yang selalu bertengkar, atau sebaliknya, ibu-ibu kalau suaminya meninggal senang tidak? Pasti tidak, sedih pasti.
Tapi kecuali ya kita yang laki-laki pergi kerja di ngomel, pulang kerja di ngomel, mau tidur di ngomel, nah itu bisa-bisa dibilang mati juga anak, alhamdulillah. Tapi laki-laki ini ibu, mulutnya saya juga tidak bisa terlalu banyak dipercaya, taimiahnya banyak di laki-laki kalau orang Palu bilang. Memang kita laki-laki kan jago gombal, perempuan juga suka digombal, itu sudah rumusnya. Karena biasa kita laki-laki jaga bagaimana kita punya rumah tangga kan utuh. Namanya kita laki-laki biasa sudah makan di luar, pagi, sudah kenyang, so pergi makan sama teman, tidak ditahu dari teman singgah lagi barasannya, singgah lagi acara ini, kenyang. Penyakitnya seorang istri, kalau dia memasak di rumah tidak dimakan masakannya, kiamat itu dunia Pak Ustaz. Susah itu. Biar dia kiai, sama itu derajatnya semua. Kalau istrinya makanannya tidak dimakan, repot. Makanya kita biasa laki-laki bilang, air, lapar saya. Padahal biasa bikin kopi kan dati dibuang setengah. Dikasih senang istri bohong begini boleh, nah apa-apa. Tapi ibu-ibu juga ada juga bohong yang boleh. Istrinya Abu Sofyan datang, ya Rasul, saya punya suami ini pepulu. Apa kalau pepulu orang Jawa bilang? Kalau orang Palu bilang pepulu itu seperti lem alteco, nasi nanggaroke, apa lagi, paku jembatan. Artinya, ya Rasul, saya punya suami, ini untuk ibu-ibu. Suami saya nasi nanggaroke, kasih uang belanja pas-pasan, anak 3, tambah istri, tambah suami 5 orang dalam rumah tangga, dikasih uang belanja 20.000 satu hari. Cukup tidak ibu-ibu? 50.000 saja tidak cukup. 1 juta cukup nggak satu hari? Jadi istrinya Abu Sofyan bilang, bagaimana ini suami saya sekikir, sehingga saya biasa ambil uangnya di kantong, ambil uangnya di dompet tanpa sepengetahuan dia. Apakah boleh ya Rasul, berdosa tidak? Maka Nabi sampaikan, ambillah sesuai dengan keperluanmu. Ini ibu-ibu dalilnya boleh, silahkan. Tapi jangan nanti gara-gara hanya untuk skincare apa semua, jangan. Maksudnya kalau uang ikannya tidak cukup, uang berasnya tidak cukup, karena ada juga laki-laki begitu. Boleh diambil saja sembunyi-sembunyi, tapi sekedar keperluan. Jangan untuk beli ganti handphone, harus dikasih tahu suami. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apalagi tanda-tanda yang Nabi mau dihibur, karena waktu itu Nabi pergi di Taif. Taif itu kurang lebih kalau sekarang naik pesawat dari Madinah kurang lebih 1 jam. Itu Taif pernah Nabi pergi berdakwah ke sana, dilempar batu sampai berdarah. Jadi Nabi sedihnya luar biasa, bertubi-tubi kesedihannya Nabi. Makanya diajak keliling jalan-jalan. Ya. Kita juga kalau stres, capek, habis kerja dan sebagainya, istri juga kita capek, sumpek, karena urus rumah tangga itu tidak gampang, urus anak, memasak semuanya. Boleh pergi jalan-jalan, tapi jalan-jalannya Nabi bagus, rihlanya bagus. Untuk mengobati kesedihan, Nabi dibawa jalan dari masjid ke masjid, tempat yang penuh dengan berkah. Jadi ibu-ibu kalau mau minta jalan-jalan sama suaminya, ini Nabi bilang, boleh kalian berjalan-jalan dengan memberatkan, dengan bersusah payah. Kandati jual emas, kandati jual kebun, maksudnya jangan jual semua. Kandati jual kebun, kandati jual itu perhiasan, boleh untuk pergi jalan. Kemana? Ketiga masjid kata Rasulullah. Masjidul Haram, 1 kali sembahyang sama dengan 100.000 kali. Subhanallah. Masjid Nabawi, 1 kali sembahyang sama dengan 1000 kali sembahyang di tempat lain. Masjidil Aqsa, saudara kita di Palestina yang jaga, 1 kali sembahyang sama dengan 500 kali sembahyang di tempat lain. Di hadis lain 200 kali. Subhanallah tidak. Kenapa harus kita bantu saudara kita di Palestina? Apakah dia orang Islam? Tidak semua orang Palestina orang Islam. Yang paling utama karena
karena mereka menjaga salah satu masjid yang wajib kita jaga, yaitu Masjidil Aqsa yang mereka jaga. Sehingga kita bela mereka. Kita tidak mampu pergi berperang, minimal 3: doa, kemudian donasi, kemudian boikot. Itu saja. Kita sudah membantu menjaga, jadi saksi di hari kemudian kita menjaga Al-Aqsa. Pak Imam, Allahumma, paling kurang Allahumma ansurna mujahidina ikhwanana fi Palestina. Donasi ala kadarnya, 1.000, 2.000, 3.000. Setelah itu boikot. Nah, ini boikot ini yang utama. Majelis ulama kita sudah dari pusat ke daerah, provinsi sudah semua fatwakan. Fatwa nomor 23 membantu saudara-saudara, membantu berbelanja dengan produk-produk yang membantu, hasilnya membantu saudara kita Palestina, hukumnya haram. Nah, coba kalau di sini 20 kakak Pak Ustaz. Saya tidak bilang sebut mereknya ya, cari sendiri di Google, di internet banyak. Jadi bayangkan kalau beli sabun, beli odol, beli kecap, itu satu rumah tangga Pak Ustaz umpamanya satu bulan 500.000. Kalau ada 50 kakak berarti 25 juta. Bagaimana kalau? Jadi itu mengurangi. Kenapa? Karena mereka keluarkan seperti zakatnya untuk membunuh saudara-saudara kita. Kenapa mereka ingin mengambil alih Masjidil Aqsa? Itu intinya. Jadi harus kita bantu mereka. Nah, kemudian itu sembahyang di Masjid Aqsa, sembahyang di Masjid Al-Hidayah, berapa pahalanya Pak Haji? 27 Pak Ustaz. Dalam hadis lain 25 atau 27. Betul. Berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Ada lagi yang mau tinggi pahalanya. Saya dengar dari Pak Haji, Pak Ustaz tadi apa? Di sini banyak pekebun, sawah. Kata Rasulullah, barang siapa yang sembahyang di kebunnya, dia azan di sawahnya, dia azan di tempat dia bertani, maka dia mendapatkan pahala hamsuna darajatan, 50 derajat. Subhanallah. Tapi jangan nanti disampaikan hadis ini besok Al-Hidayah sudah kosong. Maksudnya orang yang di kampung makmurkan masjid. Ini kan kita bicara intinya Islamirat. Orang yang di kebun tidak usah pulang kalau jauh, sembahyang di kebunnya. Kenapa lebih tinggi sembahyang di kebun daripada di masjid? Karena kesusahannya. Setiap amal agama yang berat pahalanya pasti tinggi. Dari salat 5 waktu Pak Haji, salat yang paling tinggi pahalanya salat apa Pak Haji? Salat subuh. Banyak yang laksanakan atau tidak? Itu dia. Begitu agama. Tapi coba bilang bantuan PHK besok, pol pasek besek. Ada bantuan sosial, pol. Biar orang habis stroke, matang juga. Setiap amal agama yang tinggi pahalanya, pasti sedikit orang yang laksanakan. Di kebun itu biasa banyak orang Kelly bilang apa, sumburara. Orang kalau sudah di kebun biasa sudah malas. Alasannya apa? Tidak mau sembahyang. Mangge, mau sembahyang kita. Kotor pakaian pun. Tidak ada sarung. Padahal kita tidak tahu tanah itu suci, mensucikan. Kalau Bapak kerja sawah, kerja kebun, masuk waktu azan, Bapak azan saja, tidak usah lagi pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah jam 12:30 azan, pulang ke rumah, belum sampai di rumah ketemu dengan teman, sebentar aja, jalan ketemu lagi sampai di rumah jam 1, mandi selesai 2:30, lap perut 2:30, jam berapa baru sembahyang? Ini maksudnya Nabi. Apalagi kita yang masih api neraka. Nah itu bagoso dulu 2-3 batang kan, sebentar kita masih api neraka. Makanya sembahyang di kebun. Oh, pakaian saya kotor, yang penting Bapak tahu ini tidak kena najis. Kalau kotor tanah dimaafkan dalam ilmu fikih, kapan-kapan kita bahas. Jadi umpamanya ada yang paceko di sawah, kotor semua, masuk waktu
alasan. Alasan tidak bawa baju, tidak bawa sejadah. Tidak pakai sejadah, sah sembahyang. Sembahyang di tanah. Itu yang 50 derajat karena susahnya. Godaan setan lebih besar di kebun daripada kita di rumah. Jadi kalau ada orang di rumah dia tidak ke masjid, bukan godaan setan lagi. Apa Pak? Jangan-jangan sudah setan Pak? Tidak juga. Jadi sembahyang saja di kebun Pak. Kalau memang kebiasaan bawa baju salat sudah alhamdulillah, tapi jangan dia. Makanya paling enak kalau ada sungai. Kalau ada sungai bagaimana? Terjun saja. Pakai itu baju. Tapi wudhu dulu. Tidak usah terfokus, oh ini baju kebun. Bapak tidak pegang, tidak dijilat anjing. Tidak ada tai kucing yang kena. Tidak ada najis yang melengket, hanya tanah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami ini wanita? Karena wanita di zaman Nabi pakaiannya kan sampai dilewat mata kaki. Kami angkat air, kami belanja, terseret ini. Bagaimana kami harus mensucikan waktu sembahyang? Apa kata Rasul? Tanah dengan tanah sesudahnya mensucikan. Ini tidak ada najisnya. Sembahyang saja di kebun itu 50 derajat Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan nanti pas waktu salat semua sudah ke kebun. Kosong alasan 50 derajat, itu lain lagi. Masing-masing punya pahala. Kemudian kalau seandainya pergi di kebun, di sawah atau jagung, tiba-tiba dimakan sama balaau, tikus, asabru satmatal ula, sabar itu pada pukulan yang pertama langsung innalillah. Kata Rasul, semua itu menjadi sedekah, dibiasakan Pak. Jadi ada kata Nabi nanti di hari kemudian orang itu kaget, pahalanya begitu banyak, dia tidak pernah lakukan apa-apa. Salah satunya, dia orang petani, dia orang pekebun, sering coklatnya, sering jagungnya dimakan sama tikus, sama hama, tapi dia lapang dada, ternyata itu jadi pahala sedekah tiap butirannya di hari kemudian. Mulia sekali nih Pak kerja tanah. Makanya Nabi bilang, Nabi Daud Nabi yang paling dimuliakan Allah karena dia mencari makan dari tangannya sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, intinya Nabi sampai ke jumpa dengan Allah. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Idris, Yahya, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jumpa dengan Allah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bayangkan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memberi salam kepada nabinya. Makanya kalau sementara tahiyat itu jangan buru-buru, itu mi'raj as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu dialog kita dengan Allah, itu dialognya Nabi diabadikan dalam salat. Ini kita mau coba-coba. Assalamualaikum. Ini masjid. Assalamualaikum. Dialog Pak, tenang kita sembahyang. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kita berpikir ini salamnya Allah kepada Rasulullah. Rasul balas assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Bagaimana Nabi kita cinta sama kita. Bukan hanya dia tambah wa ibadillahi shalihin, dan semua umat saya yang saleh, kita semua. Jadi kita ini diabadikan oleh Rasulullah. Sebab dari Nabi Allah abadikan itu dalam salat. Makanya Pak, tahiyat akhir, maksudnya kalau bukan salat berjamaah atau sujud akhir, dikasih panjang-panjang, salat sunat maksudnya. Jangan salat berjamaah. Banyak orang punya urusan, ada anak kecil, ada yang mau berak, ada yang mau kencing. Jangan, salat sendiri. Minta Bapak Ibu, minta. Apa yang kita mau minta di sujud terakhir silakan. Di situ yang paling utama. Asal jangan ibu-ibu minta suami lagi. Kalau bapak-bapak minta istri lagi boleh. Karena dalam Islam poligami boleh, poliandri tidak boleh. Tapi saya tidak tantang. Saya sudah hampir 30 tahun juga Pak Haji. Tetap 01.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah Nabi turun, Nabi sempat sampaikan ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh kan. Ya Rasul, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Ini sebabnya kalau ada pertanyaan, kenapa dalam salawat selalu terikut Nabi Ibrahim? Bahkan disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ya kan, Assalamualaikum ayuhan nabi wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa terikut sampai hari kiamat? Karena Nabi Ibrahim titip salam untuk kita, maka diabadikan, kita harus balas setiap saat salamnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu paling untung, Pak. Karena ketika Nabi jumpa sama Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Adam, tidak pernah mereka bilang salam untuk umatmu. Bahkan Nabi Musa yang ambil andil, yang 50 jadi 5, suruh tawar menawar, itu tidak sempat Nabi Musa bilang salam untuk umatmu. Hanya Nabi Ibrahim salam untuk umatmu. Makanya kita harus jawab salamnya Nabi Ibrahim setiap hari. Jadi bayangkan kalau tidak ada tawar menawar, intinya salah, intinya Isra Mi'raj salah. Kalau tidak ada tawar menawar pagi 50 waktu, bagaimana kira-kira Pak Ustaz? Saya tidak tahu Pak Ustaz, tidak bisa panen kita jamu. Bahkan bisa-bisa ini anak kecil tidak sempat dibikin 50 waktu, satu waktu 24 jam itu, satu hari 24 jam, 24 dibagi 50, berarti kurang lebih setengah jam Pak Sekdes, azan. Pak Sekdes setiap setengah jam azan. Jadi masih mau atur beras bantuan, azan lagi. Masih mau kontrol LPG 3 kilo, azan lagi. Pak Ustaz masih mau mengajar, hayya 'alas shalah. Pak Haji masih mau ke kebun, baru basah, setengah jam basah, pasang baju kebun, azan lagi. 50 waktu berarti setiap setengah jam. Ibu-ibu tidak bisa mencuci, tidak bisa memasak. Baru dipotong ikan katombo, baru digoreng, belum masak bagus, belum dibalik azan. Tanda samu kita. Untung. Betul Nabi Musa bilang, tidak mampu umatmu. Bahkan Nabi Musa bilang, 5 waktu saja kurangi. Maunya Nabi Musa hanya 2 waktu. Seperti Nabi Isa. Subuh dengan mau tidur. Berarti hanya subuh dengan Isa. Asik Pak. Tapi Nabi sudah tidak mau. Nabi bilang ini saja. Dan prediksinya Nabi Musa betul. 5 waktu saja berimbamu sekarang. 5 waktu luar biasa orang malas. Kata Rasulullah, man nama, barang siapa yang tertidur, falan yusalli, dia tidak sembahyang, ketika bangun dia tidak mau sembahyang. Bala syaitanu fi uzunihi, maka setan telah mengencingi telinganya. Seandainya kita ulama-ulama kayak Wali Songo, kayak Ustadz tua, mungkin kasab itu terbuka, banyak kita lihat orang cabiu. Padahal apa? Telinganya dikencingi, bekas kencingnya setan. Siapa yang tidur tidak sembahyang, berarti telinganya telah dikencingi setan. Jadi bagaimana Abah saya bangun jam 8 subuh pagi. Kalau bapak dan ibu bangun jam 8 pagi langsung sembahyang, ambil air sembahyang. Jangan tidak sembahyang. Karena yang 5 waktu ini adalah miftahul jannah, kunci sorga, paspornya. 2, ampa, 3, ampa. Itu dia punya kunci. Biar banyak kita punya amalan, kalau sembahyangnya tidak ada, tidak bisa terbuka itu pintu. Oh saya sembahyang maghrib isya saja, berarti gigi-giginya hanya 2, hilang 3 giginya kunci. Namala, dari mbak pakai des. Namala. Harus 5 waktu. Oh saya bangun jam 9. Boleh tidak ibu-ibu sembahyang subuh jam 9? Boleh. Langsung wudhu. Biasa kalau bapak-bapak supaya tetap gelap, kamarnya dia tutup, belum dia buka. Lampu dia bunuh. Padahal sudah jam 9. Tapi tidak apa-apa. Daripada berdosa. Karena meninggalkan sembahyang dosa besar. Bulan ini, bulan 1, sembahyang subuh jam 9. Mudah-mudahan bulan Februari sembahyang subuh sudah jam 8. Mudah-mudahan bulan Maret sudah jam 7. Masuk bulan April sudah jam 6. Masuk bulan
sudah tepat waktu sembahyang subuh. Harus begitu. Apalagi sekarang kita main game lah, Ampin dibilang tidak ada. Kalau tidak main game biar ibu-ibu buat TikTok pas sekarang. Sudah tidur di samping suaminya masih dia buat TikTok juga. Hampir tidak ada mesra. Makanya jangan heran kalau suaminya suka lihat yang lain. Kenapa? Ibu-ibu memasak, mencuci, coba lihat sekarang. Putar mesin, dia lihat TikTok. Sudah habis air sabun. Goreng lagi, tapi memang ibu-ibu ini kuat. Saya akui kalau kuat kalah laki-laki, Pak. Bukan karena hanya ibu-ibu yang melahirkan, betul. Ibu-ibu itu satu kali bisa sampai 4 pekerjaan. Mencuci, memasak nasi, goreng ikan. Itu hebatnya ibu-ibu. Iya, betul Pak. Mampu. Kayaknya kalau sudah dikasih naik, nasi di rice cooker, mencuci, HP dia pegang sambil goreng ikan. Pas kasih keluar air, lihat lagi goreng ikan. Namu bau. Ranga, hangus ikan. Memang hebat, tapi hangus ikan, Pak. Akhirnya suami cari warung Gorontalo, makan yang 10.000. Jadi jangan sampai tidak sembahyang. Jadi kalau sudah bangun subuh lambat, jangan bicara-bicara, jangan pergi panas air, langsung berwudu. Oh, tiba-tiba matahari sudah terbit. Memang secara fikih, secara hukum Islam, waktu sembahyang subuh terbit fajar sampai matahari terbit, terbit fajar sampai matahari terbit. Itu bagi orang yang sadar, orang yang terbangun. Itu secara ilmu hukum fikih. Tapi bagi orang yang ketiduran, jam berapa saja tetap dia sembahyang. Kenapa? Karena kata Rasul, barang siapa yang tinggalkan salat 5 waktu, maka dia mendapatkan namanya tertulis di pintu neraka. Dia mesti masuk. Umpamanya si fulan, dia sembahyang subuh, maghrib, isya, zuhur, asar tidak, maka namanya tertulis fulan. Dia harus masuk neraka satu waktu itu, dia pertanggungjawabkan selama 2 juta tahun, di laundry, dibakar, dibelender di dalam neraka. Jadi kalau ada orang sudah umurnya 40, sudah 40 tahun tidak sembahyang, Anda sudah tahu berapa juta tahun? Satu waktu ibu, satu waktu itu sama dengan 2 juta tahun kita dicuci di laundry di neraka dulu, baru bisa keluar. Bagaimana kalau puluhan tahun? Saya tidak suruh salat tahajud, salat sunat, salat dua, tidak usah. Ada orang Badui datang sama Nabi, orang gunung, ya Rasul, saya hanya mampu salat 5 waktu. Nabi bilang, kalau kau mampu hanya 5 waktu masuk surga kau. Yang penting hatimu kasih bersih. Sudah selesai. Itu saja ibu-ibu. Jangan terbalik. Ada orang salat tahajud 3 jam, Pak Ustaz. 3 jam salat tahajud. Pas masuk azan subuh ketiduran. Tidak salat subuh. Betul tidak? Yang sunat dia laksanakan, yang wajib dia tinggalkan. Ternyata dia salat sunat Pak Kades 3 jam, mau minta naik pangkat supaya jadi kepala dinas. Salat subuhnya dia tinggalkan. Luar biasa. Jadi yang wajib 5 ini. Jadi Bapak dan Ibu semua, keluarga besar Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah, inti daripada Isra Mi'raj kalau kita cerita tidak habis-habis. Tapi yang penting, hikmah yang paling besar adalah bagaimana kita menjaga sembahyang 5 waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalau sembahyang ini kita sudah jaga, maka insya Allah sudah ada modal kita, sudah ada kuncinya surga di tangan kita. Tapi kalau sembahyang sudah pasti nih, kata Nabi, kamu orang hidup jadi saksi. Ada tetangga yang meninggal tidak pernah sembahyang, kita yang jadi saksi. Sudah jelas pasti masuk neraka. Kenapa? Fawailul lil musallin. Orang yang sembahyang saja masih cilaka. Kita yang sembahyang ini masih cilaka. Karena ada yang sembahyang dengan rohnya, ada yang sembahyang dengan jasadnya saja. Kan begitu. Jasadnya di masjid, tapi dia punya roh di kebun. Jasadnya di masjid, rohnya di kantor desa. Tapi masih sembahyang, masih ada harapan daripada tidak sembahyang sama sekali. Jadi demikian kira-kira, apalagi kita punya generasi sama-sama kita dari Majelis Ulama Indonesia, utamanya di Sulawesi Tengah, Habib Ali dan teman-teman yang lain.
lain sudah sampaikan, kita kontrol kita punya anak-anak. Utamanya ini kasihan apa ini? Android. Apalagi kalau kita sudah kasih kita punya anak iPhone, hati-hati nih. Dunia dalam genggaman, ini Nabi bilang musanna. Nanti di hari kemudian dunia itu dalam genggaman kata Rasul. Itulah tanda-tanda dekat kiamat. Sudah ini kayaknya. Kenapa? Amerika kita pegang, Jerman kita pegang, Eropa kita pegang, Afrika kita pegang. Lihat saja Pak sekarang, apa yang tidak ada di internet, apa yang tidak ada di Google, yang buruk, yang baik semua tercampur di dalam. Jadi tinggal kontrol kita anak-anak ini luar biasa. Mereka sudah ada fondasi, tinggal kita teruskan. Karena banyak kejadian pas masuk di STAIM, diuji pas sekdes, tidak tahu mengaji. Padahal dulu sekolah NDI, dulu sekolah Ibtidaya Al-Herat waktu masih kecil. Tapi pas masuk SMP SMA, orang tua tidak kontrol. Akhirnya mereka lupa mengaji. Nah, maka ini tidak bisa, tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz, tidak bisa hanya yang di guru ustazah saja yang urus. Kita di rumah harus kontrol juga. Jangan nanti kita harap mereka mengaji hanya di masjid. Pada saat di rumah sudah kita tidak kontrol. Tapi yang repotnya yang bikin susah juga, bagaimana mau tidak ini keadaan anak-anak disuruh sembahyang, disuruh mengaji, orang tua tidak sembahyang. Nah ini susah ini. Ya kan? Nanti mengaji ada yang kemasukan, ada yang mati baru mengaji. Pas mau ambil Al-Quran, leri Al-Quran di rumah, di Banua. Pergi di masjid ambil Al-Quran, tidak kembali Al-Qurannya. Pusing pakai sarang lagi cari Quran. Bayangkan kalau di rumah tidak ada Quran, berimba di rumah tidak ada Quran. Ada juga yang ada Qurannya di rumah Pak Haji, tapi di atas televisi. Pas ditiup begini lebih tinggi debunya daripada Al-Qurannya. Kenapa? Nanti Ramadan baru mengaji. Hei, berimbamu. Semua datang malaikat maut, baru kita mau mengaji. Demikian, kira-kira kita berdoa bersama-sama. Yang paling utama, semoga semua di sini Pak Haji, Pak Ustadz, saya luar biasa, angkat tangan saya. Begitu juga pemerintah desa, dampingi terus kegiatan-kegiatan agama. Itu penting supaya, karena ini sekdes umurnya tidak lama Pak. Saya ngaku juga begitu. Kepala desa umurnya itu tidak lama, bupati itu umurnya tidak lama, 5 tahun paling tinggi 10 tahun. Tapi kalau ustadz lama sampai mati, tidak ada pensiun. Jadi numpung komiu di desa, dampingi semua kebaikan-kebaikan agama. Jangan hanya urusan bola voli dibantu, atau grup-grup apa ini, calabai yang bencong dibantu. Semua utamanya ini guru-guru ustadz, kalau ada kekurangan meja mengaji, kemudian insentifnya ditambah-tambah kalau naria. Ini pahalanya komium sampai di akhirat nanti luar biasa, tidak main-main. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai bulan suci Ramadan semua. Sehat. Amin ya rabbal alamin.